Oke, selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, hari ini kita kembali lagi dengan Ustadz pada mata pelajaran fikih. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam belajar dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Oke, berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amin, alhamdulillah. Oke, jadi untuk mengawali pada pelajaran pagi hari ini, Ustadz akan menanyakan dulu pelajaran terakhir kita. Masih ingat seminggu yang lalu kita membahas tentang apa? Oke, coba silakan. Faisal. Oke, benar, kita membahas tentang hukum fikih, hukum yang 5 khususnya. Nah, coba sekarang sebutkan apa aja hukum yang 5 itu. Yang pertama lah wajib atau mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Oke, nah sekarang coba sebutkan contoh dari wajib. Oke, silakan Di Ali. Oke, benar, sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Apa sih wajib itu? Ada yang bisa memberikan memberikan pengertian apa itu wajib? Oke, Abdul silakan. Ya benar, wajib itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Sekarang yang kedua, selanjutnya sebutkan pengertian dari sunnah. Oke, silakan. Ali lagi. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah, makanya apa? Kalau kita ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sunnah, kita harus melaksanakannya. Karena apa? Kalau kita meninggalkannya, seakan-akan kita telah meninggalkan bonus. Nilai gak bonusnya. Nah, baiklah anak semua, pada hari ini kita akan membahas salah satu bab selanjutnya setelah hukum-hukum tadi, yaitu bab apa selanjutnya? Toharoh, silakan ada di buku halaman 10 Toharoh. Sebelum kita lanjutkan, kalian udah tahu nggak apa sih toharoh itu? Ada yang udah tahu apa itu toharoh? Ya Abu, silakan. Oke, benar sekali. Toharoh itu adalah hal bersuci, hal untuk mensucikan diri, baik suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil, suci dari najis besar maupun najis kecil. Nah, dalam ilmu fikih, toharoh itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena semua amalan dari ibadah makhluk seperti sholat, terus yang lain-lain itu akan diawali dengan toharoh dulu, memastikan diri kita itu suci terlebih dahulu baru bisa melakukan ibadah tersebut. Maka dari itu toharoh itu menjadi bab yang awal-awal dibahas pada ilmu fikih. Hal ini mencerminkan apa? Mencerminkan kalau dalam agama Islam kebersihan ataupun kesucian itu sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu kalian nggak bersih orangnya, kotor, bahasa Jawa itu kemproh,
Nah, itu tidak mencerminkan Islam. Makanya sebenarnya kita dengar ada mafhudun an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Maka dari itu di sini kita akan mempelajari toharoh. Jadi mohon diperhatikan baik-baik agar apa? Agar ibadah kita bisa lebih sempurna kalau toharoh kita itu juga bagus dan juga benar. Nah, toharoh sendiri di sini terbagi menjadi 4 macam tata cara toharoh. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama, silahkan. Ya, benar. Yang pertama adalah mandi. Oke. Selanjutnya, setelah mandi apa? Ada lagi yang tahu? Cik Ali, coba apa? Wudu. Oke, benar. Wudu. Wudu semuanya bisa semua wudu ya. Itu hal yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat, sebelum membaca Quran, itu wudu. Terus yang ketiga, yang bukan menggunakan air apa? Yang tahu? Kesoleh, apa soleh? Tayamum. Nah, tayamum. Nah, yang terakhir sekarang. Apa yang terakhir? Yang terakhir apa ada yang tahu? Robi, apa Robi silakan. Benar. Membersihkan najis. Membersihkan najis, ya benar, membersihkan najis yang terakhir. Jadi toharoh itu tata-caranya ada 4 ini. Nah, yang pertama nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mandi. Siapa yang tadi nggak mandi? Oh, ada mandi semua, alhamdulillah. Nah, jadi mandi itu adalah tata cara untuk membersihkan kita dari apa? Dari hadas besar dan hadas kecil. Harus dengan mandi. Contoh, orang itu diwajibkan untuk mandi, bukan karena perintah orang tua ya dikejar-kejar untuk mandi, tapi apa? Ada sesuatu hal yang mewajibkan kita mau tidak mau harus melakukan mandi. Apa salah satunya? Yang pertama, benar, kalian cowok-cowok mimpi basah. Nah, itu mau tidak mau kalian kalau mimpi basah itu harus wajib mandi. Karena kalau nggak mandi kalian melakukan ibadah, maka kalian dalam posisi berhadas besar. Nah, kalau untuk yang putri-putri itu biasanya setelah haidh, setelah masa haid kalian habis, kalian menutup waktunya yaitu dengan mandi besar dan habis itu bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mandi dalam hal ini prosesnya dia membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Caranya ada tata khususnya, nanti akan kita pelajari di subbab yang lain. Bagaimana cara mandi besar yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan tuntunan agama Islam. Oke, selanjutnya yaitu wudu. Wudu itu apa? Wudu itu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil ataupun najis. Apa contoh hadas itu? Hadas kecil itu? Hadas kecil itu kalau ada sesuatu yang keluar dari 2 lubang, baik itu berupa cairan, benda padat, ataupun berupa angin. Makanya kalau kalian sudah wudu terus sholat tiba-tiba kalian kentut, nah, itu berarti apa? Batal wudu kalian dan kalian terkena hadas kecil. Maka dari itu setelah itu kalian wajib melakukan wudu lagi. Untuk apa? Untuk membersihkan hadas kecil
tadi. Kalau tata cara wudhu insya Allah semuanya sudah bisa ya. Cuman besok akan Ustaz cek lagi, kita lihat bagaimana tata cara kalian sudah benar atau belum benar. Dengan apa wudhu itu ya? Dengan air. Ya, semuanya mesti ada air ya di rumahnya ya. Semuanya mesti sudah wudhu. Jadi bagus wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya tayamum. Di sini kira-kira ada biaya yang pernah melakukan tayamum. Oke. Jadi tayamum itu juga termasuk bersuci. Tapi bersucinya menggunakan debu atau pasir. Nah sekarang apa kok kita harus bersuci dengan debu? Nah, kalau kalian sedang bepergian atau sedang di suatu tempat, umpamanya kalian kan cowok-cowok suka mendaki. Nah, pas mendaki sudah waktunya sholat, kalian tidak menentukan air untuk melakukan wudhu. Nah, kalian bisa melakukan tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu. Nah, ketika tayamum itu yang dibasuh cukup apa? Cukup muka dan juga tangan, telapak tangan. Agar apa? Ya, agar suci dari hadas kecil. Seperti itu. Jadi untuk tayamum, satu kali tayamum itu masa aktifnya hanya untuk satu kali sholat. Jadi umpamanya kalian sholat satu kali tayamum dan selesai, terus kalian jalan, nanti tiba waktu sholat yang lain, kalian tetap harus tayamum lagi walaupun posisi kalian tidak batal secara hadas kecil, tidak kentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Walaupun seperti itu, tayamum harus kita tetap tayamum lagi, tidak seperti wudhu. Itu yang bisa dipahami di sini. Nah, dan tata cara tayamum itu cukup menempelkan tangan kita ke debu, lalu apa? Lalu mengusap muka dan telapak tangan serta punggung tangan. Sudah selesai, kita sudah suci. Jadi Allah itu senantiasa memberikan kemudahan pada hamba-hambanya ketika dia ingin melakukan ibadah. Jadi jangan sampai karena nggak ada air terus kita nggak melakukan sholat wajib. Sholat itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan waktunya, dengan tata cara bersuci tadi dengan banyak kemudahan. Kalau nggak ada air ya dengan Nah, yang terakhir sekarang yaitu apa? Membersihkan najis. Membersihkan najis ini itu biasa setiap hari kita lakukan, atau bahasa lainnya itu istinja, membersihkan najis itu. Apa? Setelah buang air kecil, otomatis apa? Kita harus membersihkan area kemampuan kita yang terkena oleh najis dari air kecil yang kita keluarkan. Kita buang air besar, kita harus membersihkan apa? Dari lubang yang habis dilewati oleh si kotoran tadi. Nah, sekarang cara membersihkannya bisa dengan air. Kita karena banyak air ya mungkin silakan dengan air. Tapi jika suatu saat kita dalam perjalanan atau apa, kita tidak menemukan air, kita bisa melakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh, kita kencing, waduh, ini nggak ada air ini. Kita bisa mengambil 3 batu. Batu itu kita bersihkan, kita dudukkan ke bekas keluarnya air kencing tadi. Diserap terus diganti di sisi yang lain sampai benar-benar kering. Dan apa? Tidak ada bekas tetesan ataupun sisa dari air kencing tadi. Mudah kan? Kalau nggak ada air bisa memanfaatkan barang-barang sisa, bisa batu, bisa daun. Kalau zaman sekarang ya bisa tisu ya, bisa tisu seperti itu. Jadi itu dianggap sudah bisa mensucikan walaupun tidak dengan air karena posisinya tidak dengan air. Nah itu, inilah 4 macam tata cara toharoh. Jadi kita harus menguasai ini 4 cara ini untuk selanjutnya kita nanti bisa melakukan ibadah
dengan suci dari hadas besar, hadas kecil, dan juga najis. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan tidak dari 4 hal ini? Oke, habis ini nanti kita akan latihan dan Ustaz akan bertanya lagi kepada kalian tentang materi yang setelah habis kita jelaskan tadi. Nah, sekarang bisa silakan kalian buka buku kalian baca dulu. Kalau tidak ada pertanyaan apakah bisa ditanyakan dengan Ustaz. Paham semuanya? Oke, silakan bisa dipelajari dulu.